Oke. Pas. Benar kan? Pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Senyaman mungkin. Sudah. Septian kan ya? Iya, betul. Ya. Bapak dapat laporan dari dosen kamu kalau kamu katanya jarang masuk kelas dan jarang ngumpul tugas tepat waktu. Bener ya? Bisa dibilang begitulah, Pak. Oke, jadi bener ya Septian. Oke, sebelum kita masuk jauh lagi ke dalam masalah kamu, kita mulai dulu dengan doa kali ya. Bisa mulai doa ya. Kamu duduk senyamannya dulu, tenangkan pikiran, tenangkan hati dulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kamu ada kelas nggak hari ini? Ada, Pak, cuma dosennya hari ini menugaskan untuk melanjutkan LMS. Oke. Jadi hari ini cuma ada satu kelas saja. 2 kelas, Pak, kebetulan kedua-duanya juga sama. Iya. Ya, di Bali masih banyak upacara adat sekarang, jadi ya mungkin lebih banyaknya. Jadi misalnya mungkin ada keperluan lain mungkin. Ya. Terus kalau mau nanya, hari ini gimana sih perasaan kamu? Hari ini karena tiba-tiba dipanggil ke BK, Pak ya, jadi agak-agak gimana, Pak ya, rasanya agak ada rasa takut gitu. Kemudian ada rasa ragu-ragu, campur aduk ya, Pak. Jadi agak-agak beda lah rasanya. Ya normal sih, mungkin karena mereka belum terlalu familiar di kalangan mahasiswa pun bahkan belum familiar sama BK dan belum tahu itu BK. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Kamu tahu sesi konseling apa? Tidak tahu, Pak, karena saya sebelumnya mahasiswa dari prodi jurusan lain ya, bukan BK, jadi saya belum tahu apa itu konseling. Berarti mau potong, berarti dari SMP dan SMA pun belum pernah ke ruang BK atau belum pernah mengalami sesi konseling ya? Belum pernah, Pak, di SMA, SMP dan SD tidak pernah dipanggil dari BK. Oke, jadi baiknya Bapak jelaskan dulu apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan dari profesional seperti Bapak sendiri dengan sebutan konselor akan memberikan bantuan kepada konseli atau pihak yang dibantu dalam kasus ini ya Septian konselingnya. Jadi Bapak sebagai konselor akan membantu konseli mengatasi masalahnya, dan di akhir sesi nanti kita berdua sama-sama berharap masalah kamu terselesaikan. Gitu. Terus untuk lanjutnya Bapak mungkin akan jelaskan kalau di konseling ini kita ada beberapa asas yang digunakan dalam pelaksanaannya. Yang paling populer ada asas kerahasiaan, di mana semua informasi yang kamu berikan, semua percakapan kita ini akan bersifat rahasia, bahkan identitas kamu pun akan dirahasiakan. Oleh karena itu, lanjut ke asas berikutnya ada asas keterbukaan, di mana di asas ini kita menuntut keterbukaan. Kita berdua akan terbuka terhadap masalah kamu. Bapak akan meresponnya dengan terbuka juga, dengan keterbukaan, dengan kejujuran sejujur-jujurnya. Kalau kamu bersedia, itu sih konseling. Apa yakin informasi atau apa yang diceritakan nggak tersebar, Pak? Ya, kan kita sudah berdasarkan asas. Kami para konselor itu bekerja berdasarkan asas. Jadi di pelaksanaan konseling ini semua asasnya akan kami pegang. Semua asasnya akan menjadi dasar dari pelaksanaan konseling. Oleh karena itu, asas kerahasiaan itu adalah asas yang paling umum, yang paling sering kita utarakan terlebih dahulu agar konseling seperti ini nyaman, karena segala informasi yang ada di sesi konseling kita, percakapan kita dipastikan 100% tidak akan terbuka atau tidak akan tersebar ke luar.
Jadi apa yang Septian ceritakan di sini tetap terkait masalah Septian aman gitu. Jadi apakah Septian bersedia menjadi konselor? Bersedia Pak. Oke. Oke, jadi sebelum kita masuk ke konseling terkait masalah Septian, Bapak ingin mengenal Septian lebih dekat lagi. Dulu waktu SMA, gimana sih kehidupan Septian baik di keluarga ataupun di sekolah? Waktu SMA kebetulan saya juga merantau waktu SMA Pak. Meskipun merantau, orang tua saya juga masih sering mengunjungi saya sekali seminggu atau kadang beberapa kali dalam sebulan. Dan waktu SMA secara pendidikan tidak ada hambatan sekalipun karena saya menikmati pendidikan pada waktu itu. Dan bisa dibilang waktu SMA saya cukup berprestasi baik di bidang akademik hingga dalam proses tugas ataupun belajar di kelas saya cukup aktif dan termasuk lima besar di sekolah saya waktu itu. Berkaitan dengan keluarga saya waktu SMA kebetulan keluarga saya masih utuh, kakak adik saya masih berada di rumah, tidak ada yang belum merantau, sehingga merasa keharmonisan keluarga itu sangat-sangat berasa pada waktu SMA. Nah, kalau boleh tahu tadi kan Septian bilang Septian merantau. Merantau dari umur berapa kalau boleh tahu? Di kelas berapa sudah tidak di rumah lagi? Atau memang merantaunya sekalian sama keluarga semua merantaunya? Saya merantau sebenarnya masih dalam satu pulau sehingga masih dekat lah dengan rumah. Cuma karena jarak antar rumah dan sekolah cukup jauh, untuk mencari aman saya ngkos. Oh, oke. Oke, jadi di SMA kamu tampaknya dari yang kamu bilang tadi kamu berprestasi, hubungan dengan keluarga juga masih terbilang harmonis, hubungan dengan kakak, adik, ayah. Nah, boleh tahu nggak bagaimana orang tua kamu memandang pendidikan kamu di SMA? Kalau orang tua saya karena bapak dan ibu saya orang pendidikan ya, berdua adalah seorang guru. Tentu dengan latar belakang sebagai guru ingin melihat anaknya juga ingin menjadi seperti mereka, seperti guru. Jadi ketika saya selesai SMA, saya melihat bahwa orang tua saya cukup keras terhadap pendidikan, sehingga beliau ingin saya masuk ke perguruan tinggi mengambil jurusan pendidikan untuk lebih mendalami jurusan pendidikan. Dan akhirnya karena permintaan orang tua saya mengambil jurusan pendidikan. Alhamdulillah saya waktu itu lulus jalur SNMPTN, jalur perkembangan sebutannya pada waktu itu. Lulus di program studi lulus di program studi PPKN. Oh, oke. Jadi kamu berprestasi terus gimana kamu lebih baik. Bapak ingin bertanya ke hal yang lebih spesifik. Orang tua itu ada nggak sih ekspektasi tertentu ke Septian gitu? Ada Pak. Orang tua saya selalu memandang nilai saya, ya, nilai akademik, nilai raport yang selalu di akhir semester itu akan dilihat oleh orang tua. Dan ketika SMA hal itu aman-aman saja, tapi ketika masuk kuliahan orang tua saya mulai lebih menegaskan terhadap tuntutan saya sebagai seorang calon guru, sehingga saya disuruh belajar lebih giat, saya disuruh fokus ke kuliah, suruh meninggalkan aktivitas lainnya yang tidak penting atau yang sekedar hanya untuk bermain atau menyalurkan bakat dan minat. Saya disuruh fokus untuk berkuliah saja. Tentunya harapan orang tua saya sangat tinggi terhadap saya mendapatkan nilai sempurna, nilai yang bagus untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, Pak, untuk menjadi seorang guru yang profesional. Dan harapan yang tinggi itu yang membuat saya terkadang terasa seperti ada yang mengganjal dalam diri saya, Pak.
di setiap proses perjalanan saya merasa seperti ada beban yang sangat berat saya bawa, dan harapan orang tua saya yang begitu tinggi kepada saya merasa gagal. Saya sangat merasa menjadi anak yang gagal dalam mencapai atau memberikan harapan kepada orang tua saya, dan tentunya mungkin itu yang mempengaruhi aktivitas, emosi, serta motivasi saya dalam pendidikan saat ini. Karena gimana ya, orang tua kita sudah berharap tapi kita seperti itu, Pak. Ya, Bapak mengerti sih dari ekspektasi yang dibangun oleh orang tua dan juga perkembangan Sevian yang dulu. Ya pastinya orang tua bakal mempunyai ekspektasi yang tinggi, ingin melihat anaknya menjadi lebih baik, lebih dari mereka tentunya. Dan itu kadang hal yang mendorong orang tua melupakan apa yang sebenarnya menjadi tugas mereka. Mereka yang awalnya harus sebagai pendamping, sebagai pamong, sebagai penuntun, mereka malah cuma meminta hasil kamu. Kadang itu mungkin yang membuat tekanannya semakin berat. Dan itu terlihat tadi saat kamu bilang saya takut jadi anak yang gagal. Kamu ulang-ulang, saya takut gagal, saya takut mengecewakan mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sangat jelas terlihat ketakutan, keraguan-raguan. Kamu takut mengecewakan orang tua kamu. Apa sih yang kamu rasakan dari saat kamu katakan kata gagal? Apa yang terasa? Kecewa, tidak percaya diri, kemudian penyesalan. Bagaimana rasa-rasa itu mempengaruhi diri kamu? Kadang itu yang membuat saya mengurung diri, menarik diri dari interaksi sosial, kemudian karena saya melampiaskannya ke dalam game, sehingga secara tidak langsung saya melupakan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Tugas-tugas tidak terlaksana dengan baik, ada yang tidak dikerjakan, dan ketika di kelas kadang saya tidak fokus dengan apa yang disampaikan karena pikiran saya kemana-mana. Bapak melihat semua guys. Bapak merasa seperti rasa ragu yang kamu bilang, rasa takut yang kamu bilang, cemas yang kamu rasakan, tergambar seakan-akan itu adalah sosok bayangan yang mengikuti kamu dari belakang, membuat kamu takut akan melakukan sesuatu. Bayangan-bayangan itu membuat kamu merasa seolah-olah setiap langkah yang kamu lalui itu berpondasikan ekspektasi yang diberikan oleh orang tua kamu, membuat kamu ragu mengambil langkah. Terlihat seperti itu kalau di mata Bapak. Kamu terlihat untuk sekarang ini, kalau Bapak boleh jujur, permasalahan yang dipermasalahkan oleh guru atau dosen-dosen di sekolah di kampus ini bilang kamu, ya seperti yang kamu bilang tadi, yang jarang mengumpulkan tugas tepat waktu, jarang masuk kelas. Kalau boleh tahu, apakah itu dipengaruhi oleh bayangan ini yang buat kamu, kalau saya buat tugas terus nilainya tidak bagus, saya harus bagaimana? Apakah saya mampu membuat tugas dengan bagus? Atau apakah jika pun saya masuk kelas, apakah itu akan membantu semuanya menjadi lebih baik? Apakah hal-hal tersebut mengganggu kamu? Kalau dari pandangan saya, Pak, karena harapan orang tua yang tinggi, kemudian orang tua saya hanya melihat hasil akhir, dimana setiap akhir semester yang dicat hanya sekedar nilai. Kadang itu yang membuat saya berpikir bahwasanya apakah saya perlu mengerjakan tugas hari ini, ataukah
saya membiarkannya saja karena yang hanya dilihat hasil akhirnya Pak, bukan prosesnya. Jadi saya kadang kehilangan motivasi dalam mengerjakan tugas, kuliah, karena pandangan saya orang tua saya hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses dari apa yang saya lalui. Gitu, Pak. Dan tentunya itu yang membuat banyak sekali masalah lain yang timbul dari pandangan tersebut, Pak. Dan saya juga bingung bagaimana diri saya bisa kembali ke Septian yang kala waktu SMA, yang aktif, yang motivasinya belajarnya tinggi, tidak hanya sendirian saja tapi berinteraksi dengan orang lain. Ya, rasanya pasti berat dengan semua ekspektasi, dan satu lagi fakta yang kamu barusan bilang kalau orang tua kamu cuma berorientasi full dengan nilai tanpa melihat bagaimana prosesnya, apa yang kamu jalani, tanpa tahu bahwa kamu sudah berjuang. Mereka hanya peduli dengan nilainya. Mungkin itu yang kamu rasakan sekarang. Mungkin yang kamu rasakan sekarang, dan itu yang membuat kamu merasa lebih tertekan lagi karena merasa kamu tidak ada siapa-siapa untuk mendukung kamu. Hanya kamu dan dirimu sendiri menghadapi semua tekanan. Kalau kamu boleh bertanya, apakah Septian sekarang masih sering berhubungan dengan orang tua, baik dari telepon ataupun bertemu langsung? Dengan orang tua, karena saya kan udah kuliah 4 semester Pak. Selama itu, selama libur semester, saya kadang tidak pulang. Jadi cukup jarang lah untuk berhubungan atau bertemu secara langsung. Dan untuk teleponan atau video call pun saya sangat jarang Pak. Tapi kalau chat mungkin agak sering, karena kadang menanyakan bagaimana hasil ujian seperti kemarin kan setelah pelaksanaan UTS sudah lancar. Septian, kalau boleh tahu, apakah dalam bertukar pesan dengan orang tua kamu hanya membahas soal nilai saja atau membahas hal lainnya juga? Palingan dalam topik chatan tuh membahas tentang biaya kos, biaya perkuliahan, kemudian disuruh ngirim nilai, disuruh ngirim transkrip setiap prosesnya. Terutama kalau di akhir-akhir semester itu Pak, itu waktu-waktu yang menegangkan bagi saya karena saya harus mengirimkan transkrip nilai saya, kemudian harus melihat respon orang tua saya yang kadang marah, kemudian tegas terhadap saya yang melihat nilainya yang rendah Pak. Apa sih yang Septian rasakan di saat Septian sadar bahwa orang tua Septian hanya ingin tahu soal nilai saja, saat orang tua Septian tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan Septian, bagaimana Septian dalam hari demi hari di masa perkuliahan Septian? Apa yang Septian rasakan? Mungkin karena saya tidak terbuka orangnya Pak. Jadi ketika apa yang saya rasakan kadang saya pendam sendiri, tidak saya ceritakan ke orang tua saya, keluarga. Kemudian saya juga tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada diri saya sendiri Pak. Seperti saya hilang arah. Saya kadang melihat orang tua saya yang harapannya yang tinggi, kemudian saya mematahkan harapan tersebut. Rasa putus asa, rasa ingin menyerah itu menyelimuti dalam diri saya Pak. Jadi saya sangat merasa bahwa saya benar-benar gagal dalam hal membagikan orang tua, terutama dalam dunia pendidikan ini. Dan saya juga banyak kebingungan dalam diri saya sendiri Pak. Saya tidak tahu mengapa sulit sekali untuk kembali ke jalan yang lebih baik
saya juga sulit sekali untuk menguatkan diri saya sendiri. Saya juga sangat-sangat tertutup dengan pandangan-pandangan lainnya, pendapat orang lain, karena saya tidak menjalankan interaksi sosial. Oke. Sekarang Bapak mau bertanya lebih lanjut lagi. Untuk bisa Bapak lihat tadi perbandingannya cukup kontras ya kalau bisa Bapak bilang. Di saat SMA dan juga pun sekarang, seperti bagaimana kehidupan pendidikan Septian, misalnya SMA yang sangat menyenangkan, semuanya sangat berjalan sesuai apa yang diinginkan, dan hasilnya pun memenuhi apa yang diinginkan atau ekspektasi orang tua. Dibandingkan sekarang pada saat masa kuliah, di mana hubungan dengan orang tua sudah mulai berkurang dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, ditambah lagi dengan penurunan nilai Septian yang membuat hubungannya terasa orang tua Septian hanya ingin tahu nilai saja, tidak tahu, mereka tidak peduli bahkan dengan kehidupan Septian. Mereka hanya ingin bahwa ekspektasi mereka bisa terpenuhi, mereka terus mendorong Septian. Itu yang Bapak lihat. Septian melihat masalah Septian seperti ini, apa sih harapan Septian sebenarnya? Harapan saya, Pak, sebenarnya saya ingin orang tua saya memahami diri saya sendiri. Saya ingin orang tua saya melihat saya sebagai seorang anak yang masih penuh bantuan, penuh membutuhkan dukungan emosional, dukungan dari segi apapun. Saya ingin mereka melihat saya sebagai anak kecil yang sedang belajar. Kedua, saya ingin diri saya kembali seperti waktu SMA, menjadi orang yang aktif, motivasi belajar yang tinggi, kemudian berbaur dengan orang lain. Saya ingin kedua harapan itu, yaitu orang tua memahami saya sebagai orang yang sedang belajar, tidak hanya melihat hasil akhir. Kemudian saya ingin diri saya kembali ke Septian yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, semangat, kemudian aktif dalam proses pembelajaran, dan tentunya dalam hal sosial ikut terlibat. Oke, sudah baik sekali Septian. Untuk lebih baik lagi, Bapak ingin kamu berbicara langsung dengan diri kamu sendiri. Bagaimana caranya? Oke, jadi sekarang kita akan melakukan teknik yang namanya kursi kosong. Jadi Bapak akan berikan kursi di sini di depan kamu. Setelah itu kamu akan ikuti instruksi Bapak, oke? Oke, Pak. Oke, ini dia kursinya. Kamu duduk senyaman mungkin berhadapan dengan kursi ini. Sekarang Bapak akan berikan instruksinya. Kamu duduk senyaman mungkin dulu. Setelah itu bayangkan kamu adalah kamu di masa SMA. Kamu adalah kamu yang memiliki motivasi belajar, yang semangat, yang mampu mengatasi masalah, mampu berkomunikasi dengan orang tua dengan baik. Kamu adalah versi terbaik kamu. Dan sekarang di kursi ini adalah kamu yang sekarang, kamu yang takut, kamu yang ragu, kamu yang gelisah, kamu yang takut tidak memenuhi ekspektasi orang tuamu. Septian, kamu bisa pejamkan mata atau tidak, itu bebas untuk memanifestasikan apa yang sebenarnya kamu mau katakan dengan kamu yang ragu-ragu ini, kamu yang takut ini, kamu yang dengan segala kekurangan kamu, dengan segala kekurangan Septian yang duduk di bangku ini, kamu sebagai Septian yang dalam versi terbaik, utarakan apa yang kamu sampaikan. Silakan. 2,
mungkin saya ingin membuka mata saja Pak. Ya. Karena saya melihat, saya ingin merasakan dan ingin membayangkan diri saya duduk di depan sini. Ketika saya Ya, nggak apa-apa. Septian yang duduk di bangku ini adalah Septian yang paling mengecewakan yang pernah saya lihat. Septian yang bukan Septian sesungguhnya. Septian yang saya lihat adalah Septian yang penuh kelemahan, kekurangan, penuh keraguan, tidak ada keceriaan dalam ekspresinya, tidak ada semangat. Saya membayangkan Septian duduk di sini adalah Septian yang sangat jauh dari Septian yang saya kenal. Saya bingung dengan Septian yang dulu di sini. Titik balik yang membuat Septian seperti ini, yang jauh dari Septian yang saya kenal, dan mengapa semua itu terjadi begitu cepat. Saya melihat Septian yang duduk di kursi ini adalah orang yang saat ini membutuhkan saya, membutuhkan dukungan, membutuhkan berbagai dorongan, baik dari orang tua, baik dari teman. Saya mengerti bahwasanya kamu Septian yang duduk di depan saya adalah orang yang sedang menghadapi situasi tersulit. Tapi saya sebagai Septian yang memiliki jiwa semangat yang tinggi, melihatmu sebagai sosok yang lemah, sosok yang tidak memiliki karakteristik, tidak memiliki jiwa, dan tentunya itulah yang membuat kamu terus terperosok dalam permasalahan ini. Saya ingin kamu sebagai Septian memberikan satu langkah kecil saja, berikan keberanian, berikan ketangguhan, berikan satu langkah kecil yang membuat kamu untuk dapat berubah, berikan keterbukaan terhadap pandanganmu, dan coba beranikan diri untuk menyampaikan keluh kesah, menyampaikan apa yang kamu inginkan kepada orang tuamu, dan kamu harus berusaha sebaik mungkin, karena yang saya kenal adalah Septian tidak pernah pantang menyerah. Orang tua yang selalu memberikan waktu, memberikan usaha. Apakah kamu akan mematahkan semua itu? Apakah hanya permasalahan harapan yang tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat ini menjadikanmu menjadi hal yang paling buruk dalam dunia ini? Tentunya tidak, Septian. Saya sebagai Septian yang memiliki jiwa semangat tinggi, ingin kamu melihat satu pandangan baru. Saya ingin kamu memberanikan diri, cukup memberanikan diri untuk bercerita, memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuamu, menyampaikan keinginan, menyampaikan kebutuhan yang ingin diberikan oleh kedua orang tuamu. Sampaikan bahwa kamu butuh pelukan, kamu butuh dorongan, kamu butuh motivasi dan dipahami. Orang tua mungkin tidak sejahat itu, dan kamu akan dipahami jika kamu memiliki keberanian untuk melangkah menceritakan semuanya.
mungkin sekian Pak. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kita akan geser supaya lebih luas lagi. Saya silakan duduk Iya Pak. senyaman mungkin. Sekarang kalau bertanya lagi, kami dulu kita tenangkan pikiran, tarik nafas, hembuskan, tenang. Apa sih yang Septian rasakan setelah mengutarakan segitu banyaknya perasaan? Apa yang Septian rasakan? Saya sebenarnya terbebani juga Pak, karena tidak ada tempat cerita, kemudian tidak ada tempat saya menyalurkan semua perasaan yang saya bebani selama ini. Jadi saya merasa lega, saya merasa ada yang mendengarkan saya merasa rasa sedih saya bisa dikeluarkan. Itu yang membuat mengurangi rasa beban dalam hidup saya Pak. Dan apa yang saya rasakan setelah berbicara dengan diri saya, begitu lemah, begitu banyak kekurangan dan begitu buruk di dunia ini. Saya melihat dengan bayangan saya sendiri bahwa saya saat ini perlu untuk mengambil langkah keberanian di situ. Saya melihat diri sendiri, saya melihat, saya mendengar, saya membayangkan diri saya sendiri menjadi yang terburuk. Seperti itu tidak akan kuasa. Saya ingin kembali ke jalan yang seperti Septian yang dulu. Oke. Ya. Dari apa yang kamu lihatkan sekarang, kamu bisa merasakan bahwa ya perasaan lega itu memang ada, di mana hati terasa sejuk, di mana badan terasa ringan, pikiran tenang. Berbeda di saat tadi kamu baru datang. Kamu terlihat lebih bersemangat, lebih aura Septian terasa lebih tenang sekarang. Jadi semua yang Septian coba tadi ya itu yang harusnya Septian lakukan. Saya sudah menyadarinya. Tinggal mengambil langkah pertama dan langkah-langkah berikutnya akan mengikuti Septian. Kalau boleh tahu lagi Bapak, penasaran apa yang akan Septian lakukan sebagai langkah awal Septian? Pertama, saya harus memberanikan diri untuk membangun komunikasi dengan bapak, dengan mama, dengan ibu. Saya juga harus berani menceritakan apa yang saya butuhkan, apa yang saya rasakan, agar mungkin kedua orang tua saya akan memahami hal tersebut. Kemudian saya ingin kembali ke Septian yang penuh semangat. Saya akan kembali mulai dari awal dengan mencoba berbagai cara untuk mengingatkan diri saya akan tugas dan tanggung jawab saya, seperti membuat catatan harian atau catatan aktivitas untuk mengingatkan kepada saya sendiri akan tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Oke, itu bagus sekali Septian. Itu udah langkah awal yang sangat-sangat tepat, sangat-sangat kuat untuk sebagai fondasi untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi bisa Bapak simpulkan bahwa di sesi konseling ini Septian sudah menemukan diri Septian sendiri. Septian menemukan masalah Septian menemukan pemecahan masalah Septian bahkan berbicara dengan Septian di masa Septian yang paling rentan, yang paling lemah. Apa yang Septian rasakan, apa yang Septian harusnya lakukan, itu sudah merupakan hal yang sangat baik. Dan langkah-langkah yang sudah Septian rencanakan, Bapak harap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, jika di kemudian hari akan ada sesi konseling berikutnya, apakah Septian akan bersedia untuk dikonseling lagi? Sangat bersedia Pak. Oke, ini sudah terlihat Septian sangat-sangat positif sekarang, auranya, energinya sangat bagus. Ya, mungkin untuk hari ini segitu dulu konselingnya, karena
tadi kita buka dengan berdoa, maka kita berdoa juga. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Safia untuk sesi kali ini. Iya Pak, saya terima kasih kembali. Nanti untuk kedepannya akan Bapak hubungi lagi kalau ada sesi konseling. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak.